Kalau kita ngomongin Amazon, apa sih yang kebayang? Hutan lebat yang luas banget kan? Tapi sebenarnya Amazon itu lebih dari sekedar hutan. Ini adalah sebuah panggung raksasa, tempat drama kehidupan paling intens terjadi. Di sini, setiap makhluk hidup terlibat dalam sebuah perang senyap untuk bertahan hidup. Oke, kita mulai dari sesuatu yang mungkin bakal ngubah cara pandang kalian soal hutan ini. Coba bayangin, ada sebuah sungai raksasa, bahkan lebih besar dari sungai Amazon itu sendiri. Tapi sungai ini sama sekali nggak kelihatan. Dan sungai ini mengalir tepat di atas kepala kita. Nah, ini dia konsep luar biasa pertama yang bakal kita bongkar, sebuah fenomena ajaib yang jadi jantung dari keseluruhan ekosistem Amazon, yaitu sungai atmosfer. Para ilmuwan punya nama keren buat ini, Rios Voadores, yang artinya sungai terbang. Dan ini bukan kiasan loh, ini adalah sistem yang benar-benar nyata, yang lahir dari napas jutaan pohon di bawahnya. Skalanya? Wah, ini yang bikin merinding. Setiap hari, hutan Amazon itu memompa sekitar 20 miliar ton uap air ke atmosfer. Biar kebayang, jumlah itu lebih banyak dari air yang dibawa oleh sungai Amazon ke lautan. Gila kan? Jadi gimana cara kerjanya? Semua dimulai dari proses bernama transpirasi. Ratusan miliar pohon ini secara bersamaan bernapas, melepaskan uap air. Artinya, hutan Amazon itu bukan cuma nerima hujan, tapi dia menciptakan hujannya sendiri. Dia adalah mesin cuaca raksasa yang dampaknya bisa terasa sampai ribuan kilometer jauhnya. Oke, dari langit, sekarang kita turun ke kanopi hutan yang rimbun. Di atap hutan ini, pertempuran lain terjadi setiap hari. Ini adalah pertarungan antara suara yang keras dan kesunyian yang mematikan. Setiap subuh, hutan ini pasti bergema dengan lolongan khas monyet howler. Ini bukan sekedar suara, tapi sebuah deklarasi kekuasaan. Cara mereka bilang ke monyet lain, "Hei, ini wilayahku, jangan coba-coba masuk." Tapi ya, namanya juga Amazon. Setiap aksi pasti ada konsekuensinya. Suara yang begitu kuat buat mengusir saingan, malah jadi kayak lonceng makan malam yang mengundang pembunuh paling ditakuti di kanopi. Dan inilah predatornya, elang harpi. Dengan bentangan sayap sampai 2 meter, dia bisa meluncur tanpa suara di antara pepohonan. Kayak badai senyap yang siap menerkam kapan saja. Biar kebayang seberapa kuat elang ini, coba lihat perbandingan ini. Cakar elang harpi itu lebih panjang daripada cakar beruang grizzly. Kekuatan cengkramannya itu cukup buat menghancurkan tulang mangsanya dalam sekejap. Benar-benar mesin pembunuh yang sempurna. Sekarang kita turun lagi ke lantai hutan. Di sini, perangnya terjadi dalam skala yang benar-benar berbeda. Sebuah konflik tersembunyi yang melibatkan pertanian, kerajaan bawah tanah, dan strategi bertahan hidup yang super ekstrim. Nah, kita kenalan sama para petani ulung Amazon, semut pemotong daun. Mereka ini unik banget. Daun yang mereka bawa dengan susah payah itu ternyata bukan untuk dimakan, tapi dipakai untuk menumbuhkan sejenis jamur khusus yang jadi satu-satunya sumber makanan mereka. Dan ini bukan sekedar pertanian biasa loh, ini adalah sebuah kekaisaran bawah tanah yang bisa terdiri dari 8 juta individu, semuanya bergerak dan bekerja sebagai satu organisme raksasa. Tentu saja, peradaban yang begitu makmur pasti menarik perhatian. Dan musuh mereka adalah predator yang sangat terspesialisasi, yang seolah-olah memang dirancang khusus untuk menghancurkan kekaisaran semut ini. Inilah dia, terenggiling raksasa. Senjatanya lidah lengket sepanjang 60 cm yang bisa bergerak secepat kilat. Dalam sekali serang, dia bisa melahap 30.000 semut. Dan yang paling parah, dia juga menghancurkan kebun jamur mereka. Ini seperti menghancurkan seluruh lumbung pangan peradaban semut dari dalam. Tapi, nggak semua hewan di Amazon itu cepat dan kuat. Beberapa justru memilih strategi yang sebaliknya. Untuk menghadapi daun-daun beracun dan predator yang mengintai, mereka memilih untuk menjadi sangat lambat. Ya, kita lagi ngomongin kungkang. Metabolisme mereka itu luar biasa lambat. Sampai-sampai butuh waktu hingga 30 hari hanya untuk mencerna satu kali makan. Kelambatan ini adalah cara mereka menghemat energi dan memproses racun dari daun yang mereka makan. Tapi, ada satu kelemahan fatal dalam strategi ini. Kira-kira seminggu sekali, kungkang harus turun ke tanah untuk buang air. Nah, di momen inilah, saat hewan paling lambat di hutan ini berada di titik paling rentan, ia bertemu dengan salah satu pembunuh paling mematikan. Jaguar, predator puncak di daratan Amazon. Yang bikin dia begitu unik adalah cara membunuhnya.
Nggak seperti kucing besar lain, jaguar punya gigitan yang sangat kuat, sehingga bisa langsung menembus tengkorak mangsanya, mengakhiri perlawanan dalam sekejap. Oke, sejauh ini kita sudah melihat Amazon sebagai hutan darat. Tapi setiap tahunnya, sebagian besar wilayah ini mengalami transformasi yang sangat dramatis. Hutan ini berubah menjadi laut. Jadi pada dasarnya ada dua jenis Amazon. Ada terra firme, yaitu tanah kokoh yang nggak pernah banjir, rumahnya para jaguar dan kungkang. Lalu ada Varzea dan Igapo, hutan yang tergenang banjir secara musiman. Nah, disinilah seluruh aturan main berubah, dan penguasanya pun berganti. Dengan datangnya air, muncullah para predator puncak yang baru. Monster-monster yang telah beradaptasi dengan sempurna untuk berburu di dunia yang tergenang ini. Kutipan ini menggambarkan dengan sempurna pemandangan mengerikan di malam hari. Sepasang mata dari seekor kaiman hitam yang mengintai dari bawah permukaan air menunggu dengan kesabaran yang sangat mematikan. Ukuran para penguasa air ini benar-benar luar biasa. Jaguar, predator darat teratas, jadi terlihat kecil kalau dibandingkan dengan kaiman hitam atau anakonda hijau raksasa. Saat hutan menjadi lautan, aturan permainan berubah total. Kekuasaan berpindah dari darat ke air, dan rantai makanan pun ditulis ulang. Mulai dari sungai tak terlihat di langit, perang di kanopi, sampai monster di bawah air, semuanya adalah bagian dari satu jaring kehidupan yang saling bergantung. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Dengan ekosistem yang begitu rumit dan saling terhubung, seberapa rapuh sebenarnya keseimbangan ini?